Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Estokimpo. Saya adalah dosen program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Saat ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dengan kode mata kuliah adalah MWPT 405. Tugas seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen, saya sudah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah di bidang pengajaran. Di bidang pengajaran, dosen harus mempunyai kemampuan kompetensi pedagogi, yaitu dosen harus mempunyai kompetensi keterampilan dalam mendidik mahasiswanya. Dosen harus dituntut menguasai kemampuan dalam melakukan pengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, saya sebagai dosen harus memahami setiap karakter peserta didik, yang mana proses ini bertujuan untuk memberikan ilmu serta metode pembelajaran yang tepat kepada peserta didik. Saya juga harus menguasai teori belajar dengan baik, di mana saya juga menerapkan teknik pembelajaran SCM (Student Centered Learning). Metode pembelajaran ini yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa, sehingga mahasiswa mendapatkan porsi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang dosen, saya juga harus bisa mengembangkan kurikulum, yaitu yang mencakup kemampuan menyusun silabus atau rencana pembelajaran selama 1 semester. Saya juga harus bisa menyusun berbagai jenis tes atau ujian untuk menentukan penilaian. Dan juga harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap mahasiswa, di mana tujuannya adalah dalam menyampaikan materi dalam kalimat yang baik dan santun, sehingga terjalin chemistry yang baik dengan mahasiswa. Kompetensi pedagogik penting bagi dosen pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Hal ini sudah saya terapkan dengan mengikuti pelatihan program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti, dan juga saya sudah mengikuti pelatihan program Applied Approach atau AA. Ini merupakan rekam jejak dalam mengelola proses pembelajaran. Mata kuliah RPL ini diajarkan di semester 4 pada program studi Teknologi Informasi. Adapun CPL pada mata kuliah RPL, pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan aplikasi pada bidang teknologi informasi. Mahasiswa mampu menguasai prinsip dan etika, desain dan perekayasaan. Kemudian mahasiswa menguasai metode penelitian, desain, dan perekayasaan teknologi informasi, dan juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian adapun CPMK yang mahasiswa harus capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak dan mampu menerapkan metode tersebut di dalam dunia kerja, mampu memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan berorientasi objek, mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak, kemudian mampu mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak. Adapun sub-CPMK yang harus dicapai diantaranya adalah mahasiswa mampu memodelkan, merancang, dan mendesain perangkat lunak, kemudian mampu menerapkan metode pengembangan perangkat lunak dalam sebuah proyek, kemudian mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek akhir secara aktif. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Oke, pada hari ini kita akan merupakan pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita pertemuan tentang pendahuluan
materi kita rekayasa perangkat lunak ya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah RKL ini merupakan memang di bidang kita ya, bidang kita sebagai program studi teknologi informasi ataupun yang memang menggeluti di bidang informatika ya. Jadi rekayasa perangkat lunak di sini ada rekayasa dan perangkat lunak. Sekarang Pak pengen tanya, kalau perangkat lunak itu apa? Software, ya aplikasi, ya. Contohnya apa itu? Jadi perangkat lunak merupakan suatu program ya, atau aplikasi atau software. Nah, di sini perangkat lunak ini dia masih sudah terasosiasi ya dengan suatu dokumentasi. Jadi kalau saudara nanti membuat suatu program perangkat lunak, nanti di perangkat lunak tersebut saudara harus sudah ada contoh gini. Pada saat kita ingin merancang sesuatu, itu harus ada blueprintnya ya, harus ada dokumentasinya. Contoh, mungkin user manualnya ya, cara makainya bagaimana. Kemudian pada saat sistemnya apa saja, mungkin kapasitas dari sistem yang program saudara buat berapa misalnya ya, kan nggak sembarang ya. Pada saat saudara membuat program, ternyata dia tidak kompatibel misalnya ya. Seperti saudara misalnya suka menulis CD atau DVD ya. Nah, di sana kan tertera ya bahwa program itu yang aplikasi saudara buat beli itu biasanya ada bahwa komputer atau laptop harus kompatibel, misalnya berapa RAM-nya ya, sistem operasinya apa. Jadi tidak sembarangan kita membeli suatu aplikasi atau sistem atau software ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, perangkat lunak atau software adalah program ya, program komputer yang terasosiasi dan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Nah, ini ada terasosiasi. Apa terasosiasi? Terhubung ya, terhubung dengan dokumentasinya. Jadi tadi yang Pak bilang bahwa pada saat kita ingin membuat suatu program itu nanti ada blueprintnya. Contoh, misalnya gini, rancangan database-nya bagaimana, ya? Itu kan nanti dibuat. Ya kalau misalnya kita masih skup atau skala pembuatan sistemnya masih kecil ya, kadang kita buat aja ya tanpa ada misalnya database-nya bagaimana, kemudian rancangan desainnya yang misalnya menggunakan USIS bagaimana misalnya ya. Kadang kita langsung aja buat, yang penting jadi ya. Tapi tidak memperhatikan mungkin dari segi bagaimana nanti user menggunakannya bagaimana, kan kita tidak perhatikan seperti itu ya. Yang penting kita buat, itu nanti skala kecil. Tapi kalau sudah besar, mau tidak mau ini ya harus terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunaknya ya. Bagaimana speknya, bagaimana cara penggunaannya ya, ini user manualnya. Nih. Nanti saudara semua nanti akan berkecimpung di sini ya, pembuatan perangkat lunak. Kemudian ini ada sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasinya, maka belum dapat disebut dengan perangkat lunak. Speknya bagaimana, bentuk database-nya bagaimana misalnya ya, itu nggak ada. Jadi belum begitu disebut dengan sebagai program komputer atau perangkat lunak ya. Tapi kalau sudah diaplikasikan, misalnya sudah dijual atau sudah digunakan di instansi atau perusahaan, baru ya sudah benar-benar mencakup keseluruhan ya. Ada dokumentasinya, ada blueprint yang lain sebagainya ya. Kemudian sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak. Nah, di sini ada pengertian dari sistem. Sistem berarti kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai. Sekarang Pak tanya, contoh dari sistem apa saja misalnya? Mungkin di dunia nyata atau di sekeliling kita. Ada?
sistem contoh aja, misalnya apa? Sekarang apa? Peraturan. Ya, peraturan termasuk sistem. Kenapa dia disebut sistem? Karena terancam. Terstruktur ya, terancam, terstruktur, terterapi, dan juga mencakup beberapa komponen. Ya, kan kalau peraturan itu ada hukumnya ya, ada etika dan lain sebagainya. Ya, nah di sini kalau kita balik hubungannya ke komputer, ya, di sini sistem artinya apa? Di perangkat lunak ini itu kan nanti ada terhubung hardware-nya, ada software-nya ya. Nah di hardware ini kan kalau di PC ataupun di CPU-nya itu kan ada komponen-komponennya ya. Ini sistem komputernya. Jadi sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem perangkat lunak. Apa saja ya tadi? Perangkat lunaknya terhubung dengan hardware-nya ya. Nah kalau sudah kumpulan dari komponen ya, ada memorinya, ada hard disk-nya ya. Ini ya terkait dan mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai, ya sudah berarti pengertian dari sistem ya. Nah, perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out karena kecacatan perangkat lunak dapat diperbaiki. Maksudnya apa? Ya, mungkin yang saudara pernah buat program, iya, tentu bisa diupdate terus ya. Kalau dia tadi yang seperti hardware, itu harus ada masanya ya. Misalnya contoh, saudara mempunyai HP itu kan ada masanya ya. Misalnya RAM sekian, nanti ada perubahan lagi, speknya tambah lagi, bentuknya mungkin ada penambahan apa lagi ya. Tapi kalau sistem, satu aja saudara sudah buat suatu sistem atau aplikasi, itu bisa dimodif lagi ataupun diupdate lagi. Jadi tidak pernah usang. Artinya dia contoh gini, ternyata di instansi tersebut sudah menggunakan Windows 11 atau misalnya ya, ternyata sistem ini tidak kompatibel misalnya ya, tetap bisa diupdate lagi. Dibuat lagi, bagaimana software ini dibuat agar kompatibel dengan sistem yang ada di instansi tersebut ya. Nah itu yang disebut dengan wear out, tidak pernah usang. Satu saja saudara sudah buat suatu program sama misalnya ya, contoh sistem informasi akademik suatu perguruan tinggi, ternyata ada yang lain pun sama sistem informasi akademik juga perguruan tinggi lain, tinggal ganti apa? Ganti alamat, nama ya, mungkin ada penambahan sedikit ya, itu saja sebenarnya ya. Jadi ya sebenarnya kalau sudah berkecimpung ataupun sudah mampu membuat suatu software, saudara tidak putus ya. Biasanya komponen barunya akan terus diproduksi, sedangkan perangkat lunak biasanya terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan. Nah, jadi kebutuhannya apa? Lunak adalah sebagai berikut ya. Nah ini ada perangkat lunak sistem software. Kumpulan ini apa? Kumpulan program, dalam hal ini program satu untuk memenuhi kebutuhan program yang lain. Contohnya apa ini? Perangkat lunak sistem. Apa? Ya, Windows itu masuk sistem di software. Di sini ada kalimat apa ini? Memenuhi kebutuhan program lain atau perangkat lain bisa. Ada sistem BIOS ya. Ya, BIOS itu kan sistem juga software. Nah, bagaimana perangkat-perangkat ini? Contoh misalnya bagaimana data menyimpan ke memori, ya, bagaimana misalnya hard disknya bisa disimpan juga, ya. Ini. Jadi ini ada contoh bisa sistem operasinya, ataupun contoh Windows atau Linux dan sebagainya, ya. Ini ada perangkat lunak waktu nyata atau real time software. Ini perangkat lunak yang memonitor, menganalisis, mengontrol sesuatu yang nyata atau real time. Reaksi yang pada perangkat lunak harus langsung menghasilkan yang diinginkan. Contohnya apa? Perangkat lunak ini. Apa?
Ini real time ya, software real time. Real time, ya, itu apa softwarenya? Artinya apa real time? Langsung ya, nyata. Saudara kalau misalnya mengambil uang di ATM, notifikasi di HP saudara ada ya? Kalau saudara membuat suatu SMS banking ya, nah itu kan ada aplikasi atau softwarenya ya, real time. Dan juga pada saat saudara masuk ke ATM itu kan real time. Pas tadi kita ngetik sekian keluar, tampil ya namanya ininya. Nah itu ya, itu disebut dengan perangkat lunak waktu nyata atau real time ya. Kemudian ini aplikasi dari perangkat lunak ini ya, perangkat lunak bisnis software. Nah ini gampang. Kalau untuk bisnis apa? Apa? Tokopedia, ya itu bisnis. Atau misalnya kalau ada aplikasi sistem informasi manajemen ya, ada juga sistem informasi keuangan. Kalau di perbankan kan ada sistem informasi kepegawaian misalnya ya. Ini ada kalimat perangkat lunak tambahan untuk mengerjakan sesuatu fungsi dari perangkat lunak yang lainnya atau embedded software. Contohnya apa? Jadi kalau dibuat suatu program atau aplikasi atau software digunakan untuk aplikasi atau sistem yang lain misalnya, atau menggerakkan perangkat misalnya. Ya, Microsoft Word bisa ya di Office ya. Bisa juga. Kalau contoh yang lain perangkat embedded ini kan ada perangkat seperti apa? Kayak printer. Nah, printer itu kan kalau harus ada aplikasi dan sistemnya ya. Kalau nggak ada sistem itu nggak jalan ya, nyambung. Nah, seperti itu. Jadi ada satu software yang dibuat bagaimana kita menghubungkan dengan printer misalnya, atau software menghubungkan dengan apa misalnya. Sekarang sudah ada kayak Arduino ya, ada Raspberry, itu kan ada aplikasi atau softwarenya ya. Ini. Web. Apa itu? Sistem dengan menggunakan browser. Browser, ya. Berbasis web. Ya, contoh misalnya tadi, kalau misalnya saudara membuat program memang sudah berbasis web, ya. Contoh kayak membuat sistem informasi akademik yang sudah berbasis web ya. Ini jalannya harus di internet ya, di jaringan internet ya. Jadi kalau dia program desktop biasa, enggak ya. Tapi kalau yang sudah berbasis web, jadi dia suatu aplikasi memang dijalankan. Contoh misalnya kayak Google, ya itu kan suatu aplikasi, ada aplikasinya ya. Kemudian tadi yang toko online juga termasuk ya. Ini yang sudah berbasis web. Nah, kalau ini sudah komersil ya, produk pemesanan. Kalau biasanya untuk instansi-instansi, untuk perguruan tinggi, ya, untuk perusahaan-perusahaan ini banyak sekali yang tadi Pak bilang, ada sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen, ya, sistem informasi perpustakaan dan lain sebagainya. Ini ya. Ini apa? Perangkat lunak, rekayasa. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi proses RPL. Nah, tantangan warisan. Ada yang bisa jelasin? Apa saja contohnya? Jadi, saudara membuat software, saudara sudah diimplementasikan di suatu perusahaan, ya. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi. Prosesnya bagaimana? Apa arti warisan? Ya, sesuatu yang diberikan oleh ya mungkin pendahulu kita atau orang tua kita, atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi warisan sesuatu yang ditinggalkan. Contohnya apa kalau misalnya berhubungan dengan software?
Nah, contoh gini, saudara membuat suatu software, ya, aplikasi di suatu perusahaan. Nah, ternyata saudara tidak lagi menghandle program tersebut. Nah, jadi pada saat ada orang baru yang mengerjakannya, itu kan warisan. Nah, program yang hasil warisan itu paling berat mengedit ataupun memperbaikinya. Nah, ini kendala yang dihadapi di LPR. Ya, jadi kalau saudara nanti kerja di suatu perusahaan, ternyata yang dulu sudah berhenti misalnya, ya. Nah, saudara yang menghandle program tersebut, ada error misalnya, itu bukan main. Jangan kan yang berhubungan dengan aplikasi, ya, kita mengetik aja hasil editin orang lain, kita edit lagi, itu lama, ya. Itu yang skalanya seperti Word, ya, ketik di Word saja. Itu mengeditnya lama nggak? Susah, ya. Terus susah kali ini kok berantakan ini, ya, seperti itu. Sama. Ya, jadi dia ada tantangan warisan. Kemudian tantangan heterogenitas. Apa heterogenitas? Heterogen, ya. Apa arti heterogen? Ada keanekaragaman, beragaman. Nah, tantangannya apa ini? Software yang tadi sudah Pak jelaskan juga, aplikasi yang kita buat tersebut sudah diinstal, diimplementasikan di satu perusahaan. Ini kan orangnya macam-macam kan? Iya. Ada yang bisa, ada yang enggak, ya, seperti itu, ya. Nah, yang bisa oke, yang tidak bisa bagaimana? Diperlukan apa? Misalnya, ada pelatihan, ya, ada sosialisasi, bagaimana mereka bisa mengoperasikan software tersebut, misalnya, ya, seperti itu. Nih. Nah, ini proses rekayasa perangkat lunak, proses pembuatan perangkat lunak. Yang pertama, analisis. Apa itu analisis? Apa? Memikirkan, bisa. Apalagi? Merancang. Nanti ada tahap ininya. Ini tahap analisis dulu. Ya. Apa arti analisis? Analisa. Tadi memikirkan, ya, bisa menguraikan, ya, menguraikan. Kemudian bagaimana misalnya sistem tersebut, misalnya, atau bagaimana software yang mau dibuat, misalnya, ya. Ini setelah dianalisis, ya, dianalisis ataupun diuraikan ataupun diolah, ya, bukan diolah. Bagaimana caranya kita melihat sesuatu itu tersebut, kebutuhan apa saja yang akan kita lakukan, misalnya, ya. Ini setelah analisis nanti ini ada tahapan lagi. Rancangan. Nih. Ini tadi Pak bilang ini skupnya sudah besar, ya. Kalau kita membuat aplikasi yang kecil hanya untuk misalnya, tapi kalau saudara tugas ujian juga harus ada seperti ini. Tahap analisisnya bagaimana? Apa saja kebutuhannya, ya? Apa saja permasalahan-permasalahannya? Dan ada pengujian. Pengujian itu gimana maksudnya? Dites, ya. Jadi pada saat software tersebut sudah dibuat, sudah melalui tahapan ini, terakhir ada pengujian. Ya, program itu harus diuji dulu. Ya, tadi sudah jalan belum? Atau misalnya ditanyakan ke usernya, ya, dibuatlah suatu misalnya suatu angket misalnya, ya, ke bagian-bagian tertentu yang memang yang khusus untuk tersebut. Jadi mereka membuka aplikasi tersebut, ya. Bagaimana diuji tes? Oh, diklik ini, ternyata bagus, nggak ada masalah sama sekali, ya. Ini ada tahapan-tahapan dari RTL tadi, ya. Nah, ini ada konversi. Nah, ini di sini ada konversi cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru. Ini ada dua, ya. Ada konversi paralel. Nah,
Ini maksudnya apa? Sistem lama dan sistem baru. Kalau kita lihat dari gambar ini kan masih sini nih ya, masih ada nyatu ya. Nih. Nah, maksudnya apa ini? Konversi software yang lama, yang baru dan yang lama, dia ada hubungan apa? Apa? Contohnya gini, kalau kita lihat ini kan ada konversi ya. Contoh gini, program yang lama dengan yang baru di suatu perusahaan tersebut, dia masih ada hubungan sini ya. Artinya apa? Secara pelan-pelan, bertahap. Tidak langsung aja, tapi dia contoh gini, pertama ke tempat yang software yang akan kita install misalnya bagaimana? Oh, kita kenalkan dulu gimana ini ya, kemudian ada pelatihan dan sebagainya. Terus ini konversi secara paralel ya. Ini konversi secara langsung. Sebulan lagi selesai. Sudah selesai. Pak, hari ini saya mau kemana? Oh iya, silakan install. Nah, gitu ya, tanpa ada pembenaran lagi. Itu namanya konversi secara langsung. Oh, ini kan ekstrim termasuk ya. Gimana kalau nanti programnya error ya? Jadi kita bagus di mana? Tapi kalau misalnya ini biasanya sama sebenarnya sih tadi terfase ya, sama sebenarnya dengan yang apa namanya yang paralel tadi ya, selama yang baru. Nah ini ada versi pilot atau single location, ini sistem lama. Kalau yang ini ya tingkatannya ya sama seperti. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya kan ada tantangan pewarisan kan? Iya, tentang warisan tadi. Kalau misalnya dari developer lama ke developer baru tapi ada program yang tidak bisa diedit, apakah terjadi? Misalnya gimana? Tadi ada Kan ada yang error di pemilik lama. Iya. Pemilik baru nih mau perbaiki tapi nggak bisa. Apakah bisa ganti program itu dengan program lainnya? gini. Kalau ganti artinya buat baru nggak mungkin ya. Ya. Tadi apa tadi prinsip dari software tadi? Update ya, bisa diupdate. Artinya apa? Program itu kalau misalnya dia menggunakan softwarenya apa, bahasa pemrogramannya apa misalnya. Kan kita lihat di situ ya. Bahasa pemrogramannya misalnya masih menggunakan ini apa, kemudian misalnya Laravel atau misalnya PHP atau Python dan sebagainya. Ternyata di program tersebut kita misalnya ternyata dia menggunakan ini. Sebenarnya kalau bahasa pemrogramannya sama dan juga sintaks dari bahasa pemrograman itu kan sebenarnya sama ya sebenarnya prinsipnya ya. Tinggal nanti gini, bagaimana kita menyelesaikan suatu program tersebut. Ya, kalau sudah jadi programmer biasanya tahu, cuman bedanya waktu saja. Ya, beda kalau misalnya user ataupun instansi tersebut pengen dibuat yang baru misalnya atau ganti aja misalnya. Karena ini yang bagus, saya sukanya pakai bahasa pemrograman menggunakan Laravel misalnya. Tadi menggunakan PHP misalnya ya. Itu. Tapi kalau misalnya ini error, nggak bisa diperbaiki, nggak mungkin. Ya, kalau sudah programmer dan juga bahasa pemrograman sama, biasanya butuh waktu. Ya, butuh waktu itu ada deadline. Itu yang Pak tadi bilang bahwa RPL ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.